Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia, di video kami sebelumnya yang diberi judul oleh admin yaitu Gus Bahak Gembosi dakwah UAS dan UAH, Gus Nawawi beri nasihat untuk umat. Di dalam video tersebut alhamdulillah sampai malam hari ini sudah mendapatkan respon dari penonton Mezeng Pasuruan, dilihat 21.000 dan ada komentar sekitar 1.700 komentar. Tentu kami ucapkan terima kasih atas atensinya menyimak dan mengikuti video-video dari kami. Nah, yang nge-like berapa admin? 1.000 lebih ya. Yang nge-like 1.000 lebih, yang mendislike 100 sekian. 100 sekian. Jadi kurang lebih sekitar 10% yang mendislike, 90% nge-like ya. Dan di komentar-komentar di situ tentu ada pro kontra. Ya wajarlah, wacana apapun pasti ada pro kontra. Nah, malam hari ini kita akan menanggapi sekaligus menjawab dari komentar Anda semuanya yang sudah masuk di dalam komentar video tersebut. Baik, kita akan bacakan dari komentar yang pro terlebih dahulu ya, yang pro terhadap video kami tersebut, dan jumlahnya tentu lebih banyak, bisa dilihat, bisa dicek ya. Jadi sekitar 90% mendukung video kami ya, yang sudah ditonton oleh 21.000 itu, dan hanya sekitar 10% yang kontra. Ya wajarlah, kita juga menerima semua komentar dan nasihat-nasihat yang sudah Anda berikan kepada kami. Baik, kami akan membacakan komentar yang pro dulu ya. Nanti kita akan tanggapi. Barakallah Gus Nawawi, saya sangat setuju sama antum, tetap memberi pencerahan bahwa yang benar tetap benar, yang salah ya salah. Saya juga sangat kagum sama Ustadz Somad. Amin. Terima kasih atas dukungannya, Joko Umbaran. Terus kemudian Ana Anissa, semoga Allah menjaga, melindungi dan meninggikan derajat hamba-hambanya yang ikhlas berdakwah seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Terima kasih pencerahannya Gus Nawawi, barakallah. Dari Ana Anissa, terima kasih atas komentarnya. Dari Ahmad Nur Rahim, alhamdulillah ya Allah, tasik wonten Gus-Gus yang tegas seperti Gus Nawawi. Tui-tui, atau mungkin Gus Bahak akan senasib dengan yang mengatakan Kanjeng Nabi masa kecil rembes. Siapa itu? Gus Muafiq kah? Siapa? Wallahu a'lam. Kita berharap Gus Bahak bisa senantiasa lurus di jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Terus Warti Vivah, iya Gus Nawawi betul sekali. Kenapa ya sekarang ulama-ulama kok banyak saling menjelekkan atau mencibir? Astagfirullah. Mendingan bersatu, saling menghargai, menghormati. Kalau ada perbedaan tidak sejalan, mbok ya jangan begitulah. Jangan merasa benar atau suci sendiri. Dan jangan memecah belah atau adu domba. Kan enak kalau kita saling menghargai, menghormati. Sukses selalu Gus Nawawi, semoga tambah barokah. Amin. Matur kesuwun. Lanjut Min ya. Kemudian subhanallah, Gunawan Sunardi, setuju sekali pendapat Ustadz. Monggo kita saling watawaso bil haqqi watawaso bis sabri. Kita semua menghormati UAS, UAH juga Gus Bahak. Barakallahu fikum. Matur kesuwun, amin atas komentarnya. Semoga channel ini bisa mempersatukan umat untuk menuju ke jalan ridho ilahi, bermanfaat selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari Sulaiman. Saya sangat setuju dengan panjenengan Gus Nawawi. Semoga terus bersemangat mempersatukan umat. Bila para ulama saling menggembosi, maka umat menjadi terpecah. Menurut saya yang awam ini, sebaiknya ulama yang semulia dan sepandai Gus Bahak sebaiknya bertemu saja dengan UAS dan UAH. Dari Atika Bahdim, ini yang juga sudah kami sampaikan di video tersebut. Kami ingin ketiganya itu bersatu. Kalau ada hal-hal
yang mungkin ada perbedaan pendapat, selagi itu furu'iyah ya lapang dada, toleransi, diskusi dan seterusnya. Mahmud Abdul Muqtadir, jika para pengurus NU fanatik sama agama Islam maka hal ini tidak akan terjadi. Hal ini terjadi karena banyak pengurus NU yang fanatik ormas NU. Ya, ini opini ya boleh-boleh saja orang beropini. Terus kemudian dari Dul. Dengerin kata-katanya si Gus Baha ini, jadi ingat seorang pendeta yang bersaing merebutkan altar gereja untuk berceramah hanya demi dunia. Alhamdulillah UAS tidak begitu, jadi ulama kok pakai saingan-saingan. Kami pemuda Madura mendukung dan mengagumi sosok UAS. Kita tidak berpikir terlalu jauh apalagi membandingkan dengan pendeta-pendeta ya. Ndaklah Gus Baha, ndak seperti itulah insyaallah ya. Always with you. Saya jadi kecewa sama Gus Baha, tapi bagaimanapun juga beliau manusia. Beliau yang bisa berbuat kesalahan semoga beliau bisa berbesar hati mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Cordova, alhamdulillah masih ada Gus yang berani meluruskan yang bengkok. Ini penyatu umat. Kulil haqqo walau kana murron. Katakanlah yang hak meskipun itu pahit. Inilah yang memang sedang kami suarakan dan memang masih banyak teman-teman ini yang masih belum bisa menerima kenyataan bahwasannya sosok panutannya itu bukan malaikat yang bisa saja salah ya. Gus seperti ini yang agama dilecehkan diam saja dia, Bunda Ari-Ari. Semoga Gus Baha sedang khilaf saja, nggih, semoga sedang khilaf, namanya manusia, mahalul khata' wan nisyan ya. Terus kemudian yang berikutnya, terus terang kalau Ustadz Abdul Somad min ahlil ilmi, Allamah juga beliau. Karangannya banyak, lebih-lebih alumni Al-Azhar. Salut buat UAS. Love you to UAS belong. Betul Gus Nawawi. Khairuddin SH. Nggih Gus, leres menika Gus. Mudah-mudahan channel ini senantiasa menyampaikan pencerahan, menyuarakan kebenaran tanpa merendahkan kewibawaan ulama atau orang lain yang seakidah. Dari Anindita Az-Zahra. Kemudian mari kita sama-sama menjadi fanatik dalam kebaikan, jangan menjadi fanatik ulama. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan perpecahan di antara kami yang seiman dan seakidah. Terakhir ya, karena tidak bisa kita baca semua ini, karena 1700 Mas. Kita hanya membaca yang sempat kita baca. Dari Asililoh, beliau sangat menghormati Habib Lutfi karena Habib Lutfi membaiat Ustadz Abdul Somad sebagai syekh. Kenapa beliau tidak bertanya kepada Habib Lutfi saja? Tapi sudahlah, mungkin beliau khilaf atau tidak tahu, semoga beliau bisa koreksi sendiri. Nah, terakhir ini ya, satu lagi. Kalau memang benar itu mungkin hanya khilaf, tapi buat aku mungkin hanya khilaf. Namanya juga manusia biasa. Jangan sampai kita terpancing dan ikut membesar-besarkan masalah. UAS adalah ulama yang hebat. Saya pengagum beliau semuanya. Ini masih banyak sekali ini komentar-komentar yang mendukung. Terakhir ini sudah ya. Terakhir yang kita bacakan dari yang pro kepada video kita Mas. Gus Baha, saya pengagum ceramah Gus Baha dari New York. Penuh tawa, guyonan Jawa Timuran dan berilmu yang tinggi. Banyak ilmu yang saya dapat, tapi setelah melihat video dari Amazing Pasuruan, saya terkejut dan tidak percaya. Gus Baha, Ustadz Somad dan Ustadz Adi Hidayat adalah kompas hidup saya dalam belajar agama. Mudah-mudahan Gus Baha hanya tersalah omong saja. Terima kasih Gus Nawawi, salam dari New York. Baik, ini kami apresiasi. Terima kasih atas komentar-komentar Anda semuanya. Jadi intinya memang benar, seperti itulah kurang lebih yang ingin kami sampaikan adalah hanya semata-mata agar umat ini tidak fanatik kepada figur siapapun, tetapi harus objektif dalam menilai setiap sesuatu. Nah, langsung saja komentar yang kontra sekaligus nasihat bagi kami juga sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, jazakumullah, akan kita bacakan. Silakan mungkin
Bisa dibacakan? Iya, Gus. Ini ada dari Nafis Al Khair. Yang ini yang kontra ya? Iya, yang kontra ini, Gus. Yang kontra ya. Silakan monggo. Lucu sampean iki. Saran takzim ngene ta. Ngopine kurang kental sampean iki, Gus. Ngeten, Gus. Gimana? Ngopinya kurang kental terus ya, Gus. lucu sampean iki searane takdim ngene ta. Ngopine kurang kental sampean iki. Nggih, matur suwun. Kula tak ngopi sing kental mawon mantun iki. Tapi memang justru kami bertanya apakah Gus Bahak ini ngopinya kurang jauh. Ya, jadi mungkin ngopinya selama ini hanya dengan Kiai Haji Said Agil Sirot Al Mukarrom. Mungkin ngopinya dengan teman-temannya saja. Coba sekali-kali ngopi yang kental dengan Ustadz Abdul Somad. Ngopi bareng yang kental tadi ya dengan Ustadz Adi Hidayat, sehingga tahu oh ternyata Ustadz Abdul Somad itu seperti ini ya. Ada lagi mungkin yang perlu kita, tapi tetap kita apresiasi. Nggih, matur nuwun. Ada lagi ini dari Mat Jamburi. Jangan suuzon terhadap Gus Bahak, mending klarifikasi saja ke beliau. Jangan suudon, mending klarifikasi saja ke beliau, bukan klarifikasi ke YouTube. Malah nambah fitnah saja dan adu domba. Baik, jangan suudzon intinya ya. Ya, kami tentu sama sekali tidak suudzon, tapi ada bukti video. Justru harusnya Anda berkomentar suudzon itu, tuduhan itu diarahkan kepada Gus Bahak. Kalau mau fair ya, mestinya Gus Bahak jangan suudzon kepada UAS, jangan suudzon kepada Ustadz Adi Hidayat. Itu lebih tepatnya. Ya, mestinya kan kalimat itu ditujukan kepada Gus Bahak. Ya, saya tidak suudzon, ada videonya. Gus Bahak menyampaikan ini, kami tampilkan videonya, baik potongan videonya maupun link secara lengkapnya. Ya, jadi dan secara tidak langsung Anda menuduh saya suudzon kepada Gus Bahak. Berarti Anda juga suudzon kepada saya. Kalau mau dibalik kan bisa saja. Ya, Anda berarti suudzon juga kepada saya, menuduh saya suudzon kepada Gus Bahak. Ya kan sama saja kalau dibalik-balik omongan seperti itu. Intinya ada video yang sudah kita sama-sama saksikan, menggembosi tanda kutip, mempertanyakan itu apa kategorinya Ustadz Somad itu, Adi Hidayat itu apa. Terus ada lagi? Ini dari Blitar Gambrul. Seharusnya Gus Nawawi sebagai ulama NU, ini keliru, saya bukan ulama ya. Tahu bahwa apa yang disampaikan Gus Bahak memang benar. Bagi NU yang tradisi sanad keilmuannya sangat terjaga memang tidak termasuk kategori warasatul anbiya bagi orang berilmu yang tidak terjaga sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa ya Mas? Nggak ngerti Gus, gak penting Gus. Memang yang disampaikan Gus Bahak benar bagi NU yang tradisi sanad keilmuannya. Oh, sanad keilmuan intinya. Terus Anda mau menuduh bahwasanya Ustadz Abdul Somad itu tidak punya sanad keilmuan. Ustadz Adi Hidayat tidak punya sanad keilmuan. Apa Anda menuduh Ustadz Abdul Somad itu ngajinya ke Google? Ya kan lucu juga ya. Ya semua ulama itu punya sanad keilmuan gitu ya. Terus lanjut Mas, apa lagi? Ini dari Den Bagus. Seorang ulama kalau ngomong apalagi ngejelasin pasti punya dasar Gus. Meski dasarnya nggak sependapat dengan antum. Ada baiknya Anda sebagai Gus juga tabayun dulu ke beliau. Nanya dasarnya apa. Karena yang ditakutkan dengan kayak gini sedikit banyak Anda menggiring umat yang maaf filternya kurang untuk membenci beliau. Maaf, tabayun jalan terbaik sebelum memberikan penjelasan kepada umat. Mohon maaf sebelumnya, nggih matur nuwun atas komentar dan nasihatnya. Jadi begini ya. Seorang ulama kalau ngomong pasti punya dasar Gus. Meski dasarnya nggak sependapat dengan antum. Lah begitu juga saya balik sekarang. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kalau beliau ngomong, ceramah, itu juga pasti punya dasar. Bukan hanya Gus Bahak yang punya dasar. Ya jadi meskipun pendapatnya Ustadz Abdul Somad mungkin juga berbeda dengan pendapatnya
Gus Baha, tapi ya pasti punya dasar. Ada baiknya Gus Baha tabayun dulu ke Ustadz Abdul Somad. Ya tinggal saya balik saja ini. Ya, tinggal Gus Baha di sini kan saya disuruh tabayun ke Gus Baha, ya. Baik, kalau memang itu permintaan Anda, saya siap untuk tabayun kepada Gus Baha kapanpun. Saya akan siap dengan syarat sebelumnya Gus Baha juga harus tabayun kepada Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat, biar seimbang. Jangan saya disuruh tabayun ke Gus Baha yang seperti itu tidak disuruh tabayun kepada Ustadz Abdul Somad, kan nggak seimbang. Kalau seimbang kita terima ya. Tabayun ya tadi ya, intinya ditabayun. Barangkali ada lagi mungkin? Ini dari Jamaluddin. Dengan tidak sadar Anda juga lagi menghibah, bro, karena menjelekkan Gus Baha. Saya dituduh menghibah Gus Baha. Tapi Gus Baha membicarakan tadi itu ya mencibir, menggembosi dakwah UAS, tidak Anda tuduh menghibah. Saya yang menjelaskan, menunjukkan ini loh ada videonya, malah saya yang dituduh menghibah. Loh kan yo aneh gitu loh. Dan secara tidak langsung juga, secara tidak sadar, Anda pun melalui komentar itu sedang menghibah saya, Mas. Lah ya podo ae. Ya kan? Anda di komentar itu mengatakan saya menghibah Gus Baha. Loh, Anda secara tidak sadar menghibah saya. Loh kan podo ae. Artinya apa? Kita kembali kepada inti persoalannya. Ya, inti persoalannya. Jadi kan aneh ya kita menunjukkan misalkan gini wes sederhana lah untuk orang-orang yang pemikirannya terlalu sempit, Mas ya, terlalu sederhana. Misalkan nih ya, kita pakai logika aja, Mas. Ya. Misalkan malam hari ada orang menyelinap masuk ke dalam rumah Anda misalkan ya. Terus tertangkap CCTV kamera. Saya tahu menemukan rekaman videonya. Terus saya menunjukkan, hati-hati, inilah ada seperti ini, ada orang menyelinap masuk ke dalam rumahmu, hati-hati. Terus tiba-tiba kita yang menunjukkan itu dikatakan jangan menghibah. Ya, tabayun dulu kepada loh. Ya apa sih? Ya ayolah kita berpikir itu yang sederhana, yang rasional. Jangan karena faktor Anda cinta kepada Gus Baha dan saya pun cinta kepada beliau, ya. Jadi mari kita berpikir yang objektif, adil, berimbang, ya. Mungkin ada lagi? Ini dari Zaidah. Cok nih, Mas. Agak panjang, Gus. Hati-hati mungkin ya. Hati dengan channel ini, terutama warga ini. Perhatikan dengan teliti, ini channel sebenarnya musuh NU. Masya Allah. Karena isinya supaya warga NU, apa ini Mas? Supaya warga NU digiring untuk membenci ulama-ulama NU. Perhatikan orang NU digiring untuk membenci siapa? Jelas kalau di sini Gus Baha. Dan nyerempet lagi ke ulama-ulama NU yang lain yang tidak disebutkan namanya. Lihat tonton YouTube yang lain dengan channel yang sama biar jelas siapa channel ini sebenarnya. Warga NU harus cerdas dengan channel yang mau menggiring warga NU untuk membenci ulamanya itu. Sudah lama terjadi dan kita warga harus cerdas dan faham atas fitnah recehan seperti ini. Kayaknya dari KBN ini, Gus. Zai Hasan, tetap kita apresiasi, Mas ya. Baik, kita akan jawab pelan-pelan. Dengarkan ya, Zai Hasan. Dengarkan ini. Kita akan jelaskan dengan pelan-pelan agar Anda bisa nalarnya bisa masuk ya. Channel ini sebenarnya musuh NU. Ini tuduhan lagi, ini fitnah lagi. Bung Zai Hasan. Ulama NU itu banyak, ratusan ribuan bahkan puluhan ribu. Dan juga banyak ulama NU yang saya berguru kepada beliau-beliau. Saya kagum menjadi panutan saya. Saya sebutkan ya. Baik, saya sebutkan di antaranya Habib Lutfi bin Yahya. Itu ulama NU, Rois Jatman, ya. Itu kami tidak pernah ada masalah. Mana buktinya kami pernah mengkritisi Habib Lutfi? Kan kami cinta kepada beliau. Ya, terus kemudian katakanlah Ki Haji Nawawi Abdul Jalil, ya, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Kami takzim, kami sangat hormat, sami'na wa atokna, kami sering mendapat amalan ijazah dari beliau. Itu ulama NU. Terus kemudian di antaranya lagi ulama NU Gus Koyum Lasem.
Terus kemudian Gus Najib Maimun Zubair. Terus kemudian Kiai Haji Lutfi Basori, itu pengurus NU di Malang. Terus kemudian Kiai Haji Idrus Romli, itu pengurus NU di Jember, juga termasuk salah satu pengurus Aswaja Center NU. Dan banyak ribuan ulama-ulama NU yang kami cinta. Termasuk juga Gus Baha ini sudah kami jelaskan, kami cinta kepada beliau, saya mengagumi beliau. Coba dilihat secara utuh video saya sampaikan di situ 90% dari ceramah Gus Baha saya respect, saya salut, saya kagum dengan kecerdasannya, saya kagum dengan keilmuannya. Cuma ada 1-2 video yang perlu kami luruskan. Ya wajar, namanya manusia, ya. Jangan terus kemudian dianggap kami ini anti NU, benci NU. Yang kami kritisi bisa dihitung dengan jari tangan. Paling siapa? Al-Mukarram Kiai Haji Said Akil Sirot. Ya, terus kemudian siapa lagi? Gus Muafik misalkan. Ya, terus sekarang Gus Baha. Itu pun atas dasar karena cintanya kepada beliau dan umat, terutama umat ini jangan sampai terbawa arus fanatisme figur, fanatisme tokoh, ya. Dan kami ingin mempersatukan umat agar para pendukung Gus Baha, pendukung Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat tidak salah paham. Kita luruskan bersama-sama. Ayo sesama ulama ini saling memperkuat. Lanjut. Ini ada lagi agak panjang, Gus. Intinya apa intinya? Kiri Kancil. Beliau hanya menekankan agar ketika haul itu yang tampil ulama setempat, karena ulama setempat lebih tahu kondisi masyarakat setempat. Intinya ini ya, jenengan kalau mau tabayun sowan bukan cari viewers. Jenengan ngomong di YouTube juga percuma, Gus. Dan yang saya temukan jenengan belum tahu maksud, sudah memaknai sendiri. Itu hanya menyudutkan saja. Perkara keruh salah paham dikeruhkan lagi, Gus. Sopo iki Kiri Kancil, rungokno. Ya, kini butuh memang harus untuk membongkar fanatisme otak yang sudah terkena virus fanatisme itu harus sabar pelan-pelan, Mas, ya. Untuk menjawab orang jahil itu memang harus sabar. Tapi kalau si pancet aja, Mas, sudah dijelaskan si tetap jahil, maka fa'arid anil jahilin, kita diperintahkan untuk menjauh dari orang-orang yang bodoh. Bung, gini ya. Kalau Gus Baha dalam penyampaiannya itu menyampaikan seperti yang antum sampaikan di sini, agar yang tampil adalah ulama setempat. Kalau ngundang, itu ngundanglah ulama setempat yang lebih tahu kondisi masyarakat setempat. Loh, kalau Gus Baha kalimatnya seperti itu, ya ndak mungkin anak video ini, Mas. Karena yang disampaikan Gus Baha ndak begitu. Fik, beliau menyebut nama, mempertanyakan orang yang mengundang Ustadz Abdul Somad, pondok-pondok pesantren, ya. Gimana Anda coba? Anda gak nyambung dengan video kami sebelumnya itu. Untung tak woco sampean iki, ya. Wis gak apa-apa, cek terkenal, Mas. Terus. Turune kurang nyenyak rupane. Terus lanjut. Ada lagi? Dari Bayu Nasution. Apa intinya iki, Mas? Memang kalau diperhatikan kebanyakan ulama NU tidak menyukai UAS dan UAH. Bahkan adik kandung ketumnya sendiri sangat jelas kebenciannya. Dan videonya sudah menyebar luas. Bahkan UAS pernah mereka persekusi di Bali dan di Jogja. Tapi pengurus NU pusat diam 1000 bahasa. Ini sepertinya pro dengan kita, ya, pro ya. Coba dicari yang kontra, Mas, yang pro ini. Ya memang ada kan videonya juga dari ulama NU juga kan, yang mengolok-olok UAS, ya, mengolok-olok UAS, ujian akhir semester, ya. Ada ceramahnya itu. Dari Wiro Sableng, Gus. UAS itu pendukung khilafah mana, Mas, ya. Ada itu videonya. Jadi benar Gus Baha ngapain ngundang UAS. Sedangkan Gus Jack disebut ngendiko nggak ada dalilnya sistem khilafah. Ini Gus Jack ada di sini, Mas Wiro Sableng. Sedangkan Gus Jack ngendiko nggak ada dalilnya sistem khilafah. Channel ini selalu menunjuk ulama-ulama yang betul-betul NU, nggak ada NU garis lurus.
NU ya NU. Coba tunjuk tuh HRS, Bahar, Maher, Sugi, Yahya Waloni. Kalau kamu berani. Tapi aku juga maklumin kalau channel ini biar dapat dolar banyak setiap videonya. Yang penting uang. Jangan merusak NU dengan pura-pura jadi NU bos. Masya Allah. Rungokno cak Wiro Sableng. UAS pendukung khilafah. Iki malah bahas khilafah. Didik ayo. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Nalarmu cak masuk. Rungokno. Khilafah lagi. Gini. Substansi dari khilafah. Dengarkan ini ya. Saya bicara substansi dulu. Itu ada 2. Pertama, persatuan umat Islam di seluruh dunia yang tidak tersekat-sekat oleh batas-batas teritorial kenegaraan. Bersatu umat Islam. Itu substansi. Yang kedua, penegakan syariat Islam di seluruh bidang kehidupan. Sekarang apa yang salah dari ide khilafah itu? Dari substansi tadi itu? Untuk membalik agar logika Anda ini mudah bisa mencerna. Umat agama lain, umat Katolik itu punya khilafah, persatuan agama Katolik, pusatnya di Vatikan namanya. Khilafah Vatikan, khilafah tanda kutip ya, Vatikan. Itu semua umat Katolik berkiblat ke sana di dalam urusan ajaran-ajaran agamanya. Itu khilafah versi Katolik. Anda tidak pernah mempermasalahkan itu. Terus ada lagi khilafah di Eropa. Ya, apa namanya? Uni Eropa. Itu anggotanya 27 negara bergabung jadi satu dalam Uni Eropa yang kemudian di situ menjalin kerjasama di berbagai bidang sampai mata uang bersama, kerjasama di berbagai bidang sosial, budaya, pendidikan, politik, militer dan seterusnya. Itu khilafah versi Eropa. Dan di dunia ini ada khilafah lagi, namanya khilafah PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anggotanya lebih banyak lagi. Itu khilafah versi PBB, versi dunia barat. Anda tidak mempermasalahkan itu. Ya sekarang umat Islam ingin bersatu di seluruh dunia, ingin menegakkan syariat agamanya. Anda tuduh-tuduh, Anda fitnah, Anda caci maki. Dan secara hakiki, secara hakikat, nanti khilafah itu akan berdiri. Siapa? Yaitu Imam Mahdi. Di mana dibaiatnya? Di Mekah, depan Ka'bah. Nanti pusat pemerintahannya khilafah itu ada di Syam, di Palestina. Itu hadis nubuwah, itu akidah NU. Jangan-jangan ini bukan NU, Mas. Bukan. Jangan-jangan ini ngaku-ngaku NU ya. Ilegal. Iya. Jadi Anda mesti ngaji, Mas. Ngaji yang benar dulu baru komentar. Cek sini Mas. Sampai sini doa komentar khilafah, ndak ngerti khilafah, ya. Yang ndak benar itu adalah orang pengusung khilafah, tapi dia menolak kondisi nyata saat ini negara bangsa sambil mencaci maki negara bangsa, mencaci maki apa yang sudah ada ini, mengkafir-kafirkan Pancasila misalkan kalau ada ya, itu yang ndak benar. Tapi mendakwakan khilafah itu ajaran Islam, ya. Sama juga misalkan nih gini ya, biar pelan-pelan ya otakmu biar mudah menerima ini. Islam itu ada di antaranya hukum pidana Islam. Mencuri kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya ya 1 nisab dan ada syarat-syarat yang ketat, itu dipotong tangannya. Itu hukum Islam. Pezina dirajam ya sampai mati kalau zina muhson. Ya kalau zina ghairu muhson dicambuk. Itu hukum Islam. Ya, dah kita mendakwakan itu tidak ada masalah, mendakwakan itu, ya. Tetapi yang tidak boleh selagi hukum Islam itu belum tegak, terus mencaci maki hukum yang ada, Mas. Ya, hukum yang ada ini dicaci maki, mencaci maki hukum yang ada itu yang tidak boleh. Jadi apa yang ada saat ini kita terima, kita sambil mendakwahkan syariat Islam yang barangkali belum bisa terlaksana sampai hari ini. Wis gampangan ini saiki sampean ya. Iki lanang sing komentar Mas ya. Lanang Gus. Sampean misalnya saiki duwe bojo pira? Duwe bojo 1. Sampean menginginkan bojo 2 sampai bojo 4. Dan itu syar'i, boleh-boleh saja, ya. Dan tidak salah, tidak boleh kita caci maki poligami.
Yang ndak boleh itu adalah kepingin poligami, bojo sing nomor 1 dielek-elekno. Wis gampangane ngono lah. Sik ndak paham ya rini wae ngaji. Tak bukakno kitab bab khilafah. Nah jadi ojo dibentur-benturnya apa koyok was iki khilafah, HTI. Mesti wis yang dijadikan kambing hitam khilafah. HTI khilafah. Kurang pahit ngopi terus. Kurang ado ngopimu, Cak. Ono ae komentar-komentar khilafah. Ente ngerti ta khilafah iku apa? Tibake ndak ngerti. Nggo Quran iki lho, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ngaji yo maneh ta? Wes terus. Ini terakhir Gus dari Darjo. Kerjanya kok ngeritisi kekurangan seseorang sih? Mbok yo buat pengajian sendiri. Namanya aja Gus, masih muda lagi. Sayang ilmunya cuman ngeritisi kekurangan orang aja. Komentarmu iki, Cak Darjo ya. Mestinya pas sebelum Anda tujukan kepada saya, tujukan kepada Gus Baha. Kalau misalkan komentar ini dibalik untuk Gus Baha gimana? Kerjanya kok ngeritisi kekurangan seseorang sih? Kok ngeritisi kekurangan UAS? Kok ngeritisi kekurangan Ustadz Adi Hidayat? Mbok yo buat pengajian sendiri. Kalau saya balik kan bisa saja, kan gampang. Jadi ayolah, saya cinta Gus Baha, saya cinta Ustadz Abdul Somad, saya cinta Ustadz Adi Hidayat. Wis tak jelas, saya tidak paham ae. Bahkan lihat di video kami beberapa bulan yang lalu, kami menunjukkan salah satu pidato ceramah Gus Baha yang sangat kami respect terkait dengan kritikan beliau kepada pegiat demokrasi. Terus ada lagi kami sebutkan di situ ceramah Gus Baha yang kami nilai sangat luar biasa, ya, tentang masalah jilbab, hijab, menjawab tuduhan-tuduhan hijab itu katanya tidak wajib ya. Gus Baha dengan sangat cerdas, cemerlang, ya, membahas masalah itu, mengupas itu. Terus ada lagi Mas, kita sempat melihat luar biasanya Gus Baha, bahwasanya seorang perempuan itu kudu rotok galak Mas nang wong lanang iku. Ya, rotok judes biar tidak timbul fitnah dalam hati seorang laki-laki itu. Lihat itu semuanya. Jadi tidak ada kebencian kita kepada figur tertentu. Yang ingin kami sampaikan pesan dari video ini adalah ayo kita berpikir yang adil, objektif, berimbang. Tek bener ya bener, tek salah ya salah. Qulil haqqo walau kana murron mangiko. Ya, sampaikanlah kebenaran meskipun itu pahit. Ya, terus banyak lagi di situ. Berapa menit? 30 ya. Sedikit lagi nggak apa-apa ya. Ya, tadi tabayun sudah kita jawab ya, tabayun ya. Justru Gus Baha harus tabayun dulu ke UAS sebelum menyampaikan kepada orang lain, mempertanyakan kategori Ustadz Abdul Somad apa. Sudah tabayun nggak kepada UAS? Sudah tabayun nggak kepada Ustadz Adi Hidayat? Ya, kalau beliau sudah tabayun, saya akan tabayun dan minta maaf, cium tangan kepada Gus Baha ya. Dan secara tidak langsung Anda pun juga tadi kan kok menanggapi di YouTube, sampean komentar yang kok YouTube ngono, Cak. Lah sampean saya disuruh datang ke Gus Baha. Ya ndak boleh menanggapi di YouTube. Lah sampean menanggapi video saya di YouTube. Sampean yang enggak datang ke saya kan? Kan podo ae. Saya disuruh datang ke Gus Baha. Tabayun. Sampean enggak tabayun nang aku. Saya dilarang untuk nanggapi di YouTube. Sampean komentar di YouTube. Cobalah berpikir yang waras, Cak, ya. Jadi sekarang ginilah, kalau misalkan dibalik ya, tiba-tiba misalkan Ustadz Abdul Somad misalkan nih ya, terus dalam satu rekamannya terungkap bicara gini, Mas, hati-hati, jangan ngundang Gus Baha, itu kategorinya apa, bagaimana itu? Kan pasti pendukung Gus Baha, pengikut Gus Baha, kan pasti akan bersuara, ya nggak terima kan? Dan saya termasuk sekali lagi salah satu murid daripada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Jadi wajar kalau saya menyampaikan aspirasi suara saya, ya. Termasuk juga saya pencinta Gus Baha, sudah saya jelaskan di video kami sebelumnya ya. Jadi terus tadi ada tuduhan gini, Mas. Ini tadi yang sempat saya catat ya. Kenapa kok yang dikritisi ulama NU tok? Ya, kenapa kok
yang di luar NU enggak pernah, katakanlah begitu. Baik, tadi kita sempat dialog virtual dengan Ustadz Zakaria Al-Ansori ya. Jadi gini, kenapa misalkan bukan Syiah yang dikritisi, bukan Wahabi dan seterusnya ya. Jadi saya melihat ada kecenderungan bahwasanya umat ini fanatisme kepada figur tertentu dan organisasi tertentu. Dan kenapa kok katakanlah dianggap ulama NU lah ya, yang dianggap sering dikritisi? Karena bagi saya punya prioritas, ya, punya prioritas bahwasanya mereka ini punya dampak yang besar. Kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang saya kritisi itu punya dampak besar kepada umat, ya, yang berpotensi diikuti oleh seluruh umatnya karena faktor fanatisme tadi itu, kecintaan tadi itu. Loh, kalau yang ngomong itu wong becaan, ya ndak perlu tak tanggepi. Misalkan nih ono tukang becaan ngomong gini, semua agama sama, Kristen, Al-Quran sama, ndak perlu tak tanggepi, Cak. Karena tidak ada dampaknya, paling yang rusak akidahnya sendiri. Tuh, tapi kalau yang ngomong ini profesor, doktor, bergelar kiai, banyak pengikutnya, ini berpotensi untuk merusak akidah umat. Makanya saya punya prioritas untuk mendahulukan ini, menyelamatkan akidah umat. Ya. Loh, kalau misalkan yang bicara itu orang yang tidak berpengaruh, ya tentu kita jadikan prioritas yang kesekian, ya. Terus kemudian ya, setiap orang kan punya prioritas. Bagi Anda mungkin yang menganggap UAS lebih punya pengaruh, Anda menanggapi UAS misalkan dianggap ada yang salah, ya silakan saja lah, ya silakan saja, nggak ada masalah. Yang jelas masing-masing punya prioritas ya. Dan bukannya kami terus kemudian tidak berani tadi mengkritisi ustadz-ustadz yang disebut ya, katakanlah Gus Nur. Sudah dalam video sebelumnya, meskipun tidak fokus, tapi kami sampaikan tidak setuju kami mengkritisi dengan tafsir daripada Gus Nur karena tidak sesuai dengan tafsir yang ada. Sudah kita jelaskan semuanya ya. Cuma yang rame memang yang ini, karena memang sekali lagi yang jadi fokus itu, jadi sorotan itu yang kami kritisi ini ya. Terus kemudian yang berikutnya, yang paling akhir lah biar tidak terlalu panjang, kami ingin menutup bahwasanya yang ingin kami garis bawahi, pesan moral yang paling penting adalah ada sebuah hadis ya. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang asobia, Mas, tentang asobia. Jadi Kanjeng Nabi ini dulu pernah menjelaskan bahaya asobia, fanatisme kelompok, fanatisme kesukuan, fanatisme golongan. Setelah Kanjeng Nabi menjelaskan, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aminal asobiyah man yuhibbar rajul qaumahu." Ya Rasulullah, apakah termasuk asobiyah kalau ada seorang laki-laki yang mencintai kaumnya, mencintai kelompoknya, mencintai organisasinya? Apa kata Kanjeng Nabi? Lah, tidak. Mencintai organisasi, mencintai kelompok, mencintai golongan, mencintai madhab, boleh. Itu bukan asobiyah. Walakin, kata Kanjeng Nabi, walakin ada kelanjutannya ini. Yang dimaksud minal asobiyah adalah an yu'inar rajul qaumahu ala zulmi, yaitu ketika ada seseorang menolong, membela kaumnya meskipun kaumnya itu salah. Loh, ini loh. Jadi kelompoknya salah, dia bela habis-habisan, dia membabi buta, dia tolong, dia bantu ala zulmi ketika berbuat zalim ataupun kesalahan. Jadi silahkan kita mencintai kelompok kita, mencintai ulama kita, mencintai panutan kita, silahkan, tetapi tidak boleh kita membela, membabi buta ketika orang tersebut, idola tersebut berbuat salah. Yang salah kita katakan salah, kita luruskan. Yang benar kita katakan benar dari siapapun perkataan itu. Jangan melihat siapa yang berbicara, lihatlah apa yang dibicarakan. Dan kita berharap ulama ini semuanya bersatu, tidak saling merendahkan, tidak saling mencaci maki, tidak saling mencibir, sehingga umatnya di bawah ini juga bersatu sehingga ukhuwah Islamiyah ini terjalin dengan kuat, yang pada gilirannya tentu akan memperkuat
persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, mungkin admin ada yang ditambahkan? Cukup ya? Ini banyak sekali yang tambahan komentar-komentar ya. Ini ya, Masya Allah banyak sekali, terus bertambah ini Mas. Ya, terus bertambah komentar-komentarnya. Terima kasih Anda sudah berkomentar. Ini yang masalah khilafah ada lagi Mas, yang benci khilafah. Jadi yang benci khilafah itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak paham Mas, tidak paham, tidak pernah ngaji bab khilafah, hanya ikut-ikutan propaganda Yahudi nih Mas. Ya, propaganda Yahudi untuk menghambat atau membendung kekuatan bersatunya umat Islam di seluruh dunia. Dia termakan propaganda itu, ya, dan dia tidak pernah ngaji. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, dia termasuk Islamophobia. Islamophobia, begitu mendengar istilah-istilah yang terkait dengan Islam, dia langsung merasa ketakutan. Dia merasa khawatir Mas. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ketakutan sendiri Mas. Ini namanya Islamophobia ya. Jadi bagi Anda yang tidak pernah ngaji, ngajilah dulu ya. Bagi Anda yang Islamophobia, segeralah sadar banyak upaya dari kaum kufar untuk memecah belah umat Islam ini dengan isu-isu tadi itu, diantaranya isu-isu khilafah, dibentur-benturkan dengan negara bangsa, dibenturkan dengan Pancasila dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan pemikiran, keselamatan akidah, dan juga semakin kuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Baik, cukup Ustaz ya Mas? Cukup. Min, baik, demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi, ayo kita hormati semua ulama. Gus Bahak kita hormati, Ustadz Abdul Somad kita hormati, Ustadz Adi Hidayat pun juga kita hormati. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian wa akhiron wal afu minkum.